Selamat pagi anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu, orang tua murid, dan Bapak Ibu guru. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti perayaan Paskah 2021 mengambil tema semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Marilah kita ciptakan suasana hening untuk mengikuti ibadat Paskah pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita berkumpul untuk merayakan Paskah bersama tahun 2021. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar layak dan pantas untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak, marilah dengan rendah hati memohon pengampunannya agar kita pantas merayakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan pada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus,
Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami anak-anak-Mu yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat dengan kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kehilangan adalah pengalaman yang membuat hati kita gelisah dan sedih. Apalagi jika kita kehilangan sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam hidup kita. Misalnya, kehilangan uang, mainan, perhiasan, terlebih lagi kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Dalam Injil hari ini, Maria Magdalena dan para murid Yesus kehilangan jenazah Yesus. Ketika mereka mengunjungi makam Yesus, mereka mendapatkan makam yang kosong dan jenazah Yesus tidak ada di sana.
Selama ini, Maria Magdalena menjadi pengikut Yesus. Ia meletakkan harapan yang kuat pada Yesus. Namun, saat Yesus disiksa, disalib, dan mati, harapan pada Yesus ikut mati. Ia tidak mempunyai harapan lagi, ditambah lagi pengalaman kubur kosong. Semuanya menjadi hilang, tidak ada yang tersisa lagi. Di satu sisi, murid Yesus yang lainnya melihat kubur kosong menjadikan mereka percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang sudah bangkit. Mereka mulai mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Di balik peristiwa yang sedih, karena telah kehilangan Yesus, telah diubah menjadi peristiwa sukacita di mana Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus membawa harapan baru. Tuhan ada bersama mereka. Mereka mulai mengandalkan Tuhan yang berkarya dalam diri mereka. Dalam hidup kita, peristiwa-peristiwa sedih tak jarang membuat jauh dari Allah. Kita sulit untuk berdoa, tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang menumbuhkan iman dan cenderung diam. Anak-anak, peristiwa kebangkitan Yesus mengajak kita untuk berbalik. Bagaimana di tengah kesulitan hidup kita bisa tetap berkarya dan berarti, yaitu dengan menyandarkan seluruh hidup kita pada Allah. Hanya Allah yang berkarya atas diri kita. Sebagai bahan refleksi bagi kita semua, sudahkah aku bangkit dan melakukan sesuatu yang berarti bagi sesamaku? Kristus, Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka agar dapat memancarkan cahaya kasih bagi umat-Mu. Marilah kita mohon. Kristus, ingatkanlah kami anak-anak-Mu. Bagi para pemimpin negara, ya Yesus Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa-bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami anak-anak-Mu. Bagi para pemimpin di perkumpulan Strada, Allah Bapa yang Maha Kasih, sudilah kiranya Engkau menganugerahkan rahmat kebijaksanaan bagi para pemimpin di perkumpulan Strada, agar dapat mengambil keputusan yang tepat pada masa pandemi ini. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami anak-anak-Mu. Bagi saudara kami yang menderita, tertekan, tertindas, dan ketakutan, ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang menderita, tertekan, tertindas, dan ketakutan. Engkau sendiri yang akan selalu memberikan penghiburan, kesabaran, dan kekuatan bagi mereka. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami anak-anak-Mu. Bagi para orang tua siswa dan para siswa, ya Tuhan yang Maha Agung dan Kuasa, sudilah berkenan menganugerahkan rahmat kesehatan dan kebijaksanaan, agar para siswa dan orang tua siswa dapat bekerja sama dengan baik
dengan pihak Strada untuk mewujudkan komunitas pendidikan yang berkualitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami anak-anak-Mu. Mohon perlindungan dari wabah virus corona. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, sehingga kami yakin keselamatan pasti akan kami alami, baik di dunia maupun di rumah-Mu nanti. Terlebih atas wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terjangkit. Dekaplah dalam kasih-Mu. Ya Bapa, para medis, para dokter, perawat, dan seluruh petugas kesehatan, dan para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya membantu sesama. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami anak-anak-Mu. Demikianlah ya Allah Bapa, segala pujian, syukur, dan permohonan kami, semoga Engkau berkenan untuk mengabulkannya. Marilah seluruh ucapan syukur serta permohonan kita satukan dalam doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu atas perayaan Paskah ini. Karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau memperbarui anak-anak-Mu dengan misteri Paskah ini. Lindungilah kiranya gereja-Mu dengan kasih sayang dan setia agar dapat mencapai kebangkitan jaya. Sertailah langkah hidup kami. Engkau sungguh sang juru selamat bagi kami. Berkatilah kami anak-anak-Mu agar dapat menghayati misteri Paskah ini dengan cara menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami setiap hari dengan penuh semangat melalui tutur kata dan perilaku kami yang baik, sopan, dan tetap sabar di tengah-tengah pandemi COVID-19 beserta dampaknya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua dan keluarga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ibadat perayaan Paskah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus.